1.0. Di versi 1.1 itu ada 3 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum nasional, kemudian penyederhanaan Balitbang dan penyederhanaan mandiri. Jadi ada kurikulum nasional, kurikulum Balitbang, dan juga kurikulum mandiri. Kurikulum nasional itu sesuai dengan Permendikbud nomor 37. Nah, Bapak Ibu harus sepakat dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya. Jadi satu sekolahan itu mau menggunakan kurikulum yang mana? Apakah kurikulum nasional, kurikulum Balitbang, ataukah kurikulum mandiri? Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita menentukan KD dulu. Kita misalnya dipilih mata pelajarannya yaitu PPKN. Kemudian kita aktifkan untuk kompetensi dasar. Kita aktifkan ya. Di sini ada statusnya aktif. Nah, untuk yang penyederhanaan Balitbang, supaya nanti ketika kita merencanakan penilaian itu KD-nya tidak double. Misalnya KD 3.1, kalau dia tidak nonaktifkan, dia akan muncul double. Jadi nanti 3.1 gitu. Agar tidak double, maka kalau kita udah sepakat menggunakan kurikulum nasional, maka yang penyederhanaan Balitbang kita nonaktifkan. Caranya bagaimana? Klik di penyederhanaan Balitbang. Kemudian di sini yang tadinya nonaktif, kita klik jadi nonaktif. Nah, di sini statusnya menjadi tidak aktif, dan tidak aktif. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian, kita merencanakan kompetensi dasar, kita klik edit data kompetensi. Nah, di sini ada beberapa KD. KD 1 itu adalah spiritual, 2 adalah sosial, 3 itu pengetahuan, dan 4 itu adalah keterampilan. Bapak Ibu pilih kelas masing-masing. Kalau saya mengajar di kelas 3, jadi saya memilih KD di kelas 3. Nah, ada KD 1, KD 2, KD 3, dan KD 4. Nanti Bapak Ibu sesuaikan semester berapa. Di sini Bapak Ibu bisa klik semesternya, sesuaikan. Jadi ketika Bapak Ibu memilih KD, Bapak Ibu harus memegang silabus atau pemetaan KD. Kemudian Bapak Ibu klik misalnya KD titik 1 itu semester 1, ini semester 1, misalnya karena PPKN itu KD-nya 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4, seperti itu. Dan pastikan tulisan KD-nya ini berwarna hitam, jangan berwarna merah. Misalnya berwarna merah seperti ini, maka harus kita sederhanakan menjadi lebih pendek. Maksimal itu 60 karakter. Misalnya di sini menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama. Ini kan warnanya masih merah. Kenapa harus kita sederhanakan? Takutnya nanti ketika di print out, karena KD-nya terlalu deskripsinya terlalu panjang, takutnya itu kepotong. Jadi kita kita singkat. Misalnya menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat, kita singkat menjadi menghargai hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan, misalnya. Atau bisa dibuat KD sendiri. Pokoknya usahakan warnanya itu menjadi hitam. Karena ini melebihi karakter, jadi kita fokus aja, misalnya menjadi menghargai kewajiban dan hak. Gitu ya, misalnya. Kemudian jangan lupa untuk save bagian bawah, simpan, klik simpan. Itu untuk perencanaannya. Jelas ya Bapak Ibu? Kemudian kita melangkah ke rencana penilaian. Rencana penilaian ada rencana penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, dan sikap sosial. Bapak Ibu klik misalnya di rencana nilai pengetahuan. Bapak Ibu pilih kelas Bapak Ibu, misalnya saya kelas 3, kemudian mata pelajarannya tadi saya mulai dari PPKN misalnya. Nah, di sini Bapak Ibu mau menentukan penilaian harian sebanyak berapa, misalnya 3 atau 4, tetapi saya sarankan untuk memilih satu saja dari rata-rata, misalnya 3.1 itu 3 kali ulangan, kita rata-rata menjadi 1, begitu. Nah, kemudian di teknik penilaian, Bapak Ibu boleh memilih apakah itu tulis atau penugasan. Biasanya saya tes tertulis.
Kemudian ini di checklist semuanya. Checklist PH-nya kan setiap kali KD itu kan harus ulangan. Nah, kita checklist semua seperti ini. Kemudian di PTS juga kita checklist, misalnya kalau di PTS mungkin karena hanya sekitar 2 atau 3 tema, jadi tidak semua KD itu ikut ya. Misalnya hanya KD 3.1, 3.3, kemudian 3.4. Di KD pasnya semuanya ya, misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu klik simpan. Setelah itu, untuk nilai keterampilan sama seperti tadi. Bapak Ibu tinggal pilih kelasnya, kemudian Bapak Ibu pilih, karena tadi PPKN, kita urut ya PPKN. Kemudian berapa kali kita melakukan penilaian keterampilan, kita rata-rata saja 1 kali. Jenis penilaiannya apakah praktek, proyek, apakah produk. Misalnya saya ambil produk, praktek aja deh, praktek misalnya. Nah, ini kita checklist semuanya, kemudian klik simpan. Kalau Bapak Ibu di data kompetensi dasar tadi yang di KD Balitbank itu masih aktif, maka di sini akan muncul KD-nya 4.1 ada 2, 4.2 ada 2, begitu ya. Jadi harus di checklist yang harus dinonaktifkan yang KD-nya yang tadi. Kemudian klik simpan. Kemudian untuk yang sikap spiritual, sama. Pilih mata pelajarannya, kalau di sikap spiritual itu hanya PPKN. Untuk mata pelajaran yang lain adalah PJOK dan juga agama. Nah, kemudian klik checklist. Bapak Ibu klik simpan terakhir. Untuk yang KD sikap sosial itu sama. Pilih kelasnya, pilih mata pelajarannya PPKN, kemudian Bapak Ibu checklist dan simpan. Setelah Bapak Ibu melakukan perencanaan penilaian, Bapak Ibu bisa menginput nilainya. Bapak Ibu tinggal ngurutin aja, ini sudah langkahnya sudah step-stepnya itu sudah urut ya. Bapak Ibu pilih kelas, kemudian mata pelajarannya tadi adalah PPKN. Pilih penilaiannya, misalnya PH, kemudian PAS, dan PTS. Nah, misalnya bentuknya seperti ini. Kalau ini Bapak Ibu menginputnya secara manual. Misalnya ini Angel itu di KD 3.1 dapat 90, 3.2 misalnya 80, 3.3 misalnya 70, 3.4 misalnya 60. Tapi ini terlalu lama ya menginputnya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk mengklik bagian download format import. Bapak Ibu pilih kelasnya, mata pelajarannya PPKN. Nah, di sini ada download format kosong. Kita klik. Nah, mana ya tadi? Terus gimana cara itu bikin Belum, masih loading. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, biasanya saya itu mengambil dari Excel, Bang Bin, yang masih manual itu, kemudian saya copy paste ke sini, jadi lebih cepat. Misalnya, mana tadi ya? Jadi copy paste dari, ya, sebentar. Apa jadi ngehang? Belum muncul ya? Ya, pokoknya ini biasanya saya copy paste, karena ini agak ngehang kayaknya deh. Nah, biasanya saya copy paste dari Excel Bang Bin, yang misalnya KD 3.1 itu 3 kali ulangan, kemudian ada
NA, nilai akhir dari pH, kemudian baru saya kopikan ke sini, copy paste. Copy pastenya itu value ya. Ini saya close aja karena tadi rada ngehang. Nah, saya biasanya copy paste ini, pH ini, yang sudah rata-rata, kemudian pastekan ke situ. Selanjutnya untuk keterampilan bagaimana? Sama saja untuk keterampilan, kita tinggal download format kosong. Untuk sikap spiritual juga sama, hanya saja kalau sikap spiritual itu skornya 1 sampai 4. 1 itu adalah kurang, 2 itu adalah cukup, 3 itu baik, dan 4 itu sangat baik. Kita lihat dulu format kosongnya. Ini mau ambil wallpapernya mau diganti. Ada HM enggak? Oh, yang di BTS yang itu. BTS apa sih? Kayaknya ini error. Harusnya ini muncul nama-namanya seperti tadi, kemudian kita tinggal memberikan skor yaitu 1 sampai 4. Minimal baik ya Bapak Ibu, jadi minimal skornya adalah 3 begitu. Kita lanjut ke import nilai. Tadi yang sudah Bapak Ibu download, iya itu kemudian kita save, boleh di save di drive yang mana saja. Kemudian diberi nama agar lebih mudah untuk kita jangan bangun aja upload lagi. Kemudian kita masuk ke import nilai pengetahuan. Nah, tadi kita sudah save, kita choose filenya, tadi save-nya di mana filenya, kemudian upload nilai. Misalnya tadi ditaruh di D misalnya, atau di mana, kemudian upload nilai, begitu. Untuk sikap spiritual, sikap sosial sama. Kalau ini karena nilainya belum saya upload, jadi belum ada deskripsinya. Itu untuk yang akun guru. Kemudian kita masuk ke akun wali kelas. Kita keluar dulu. Kita masuk ke akun wali kelas. Kita pilih levelnya yaitu adalah wali kelas. Kemudian kita login. Nah, di akun wali kelas ini, Bapak Ibu hanya dapat menginput nilai-nilai seperti nilai ekskul, kemudian prestasi siswa, kemudian absensi siswa. Nah, kita mulai dari data peserta didik terlebih dahulu. Nah, di data peserta didik ini, Bapak Ibu bisa edit, misalnya ada yang salah dari tanggal lahirnya atau apa. Tinggal klik misalnya Naima salah bagian apa, kita edit. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Misalnya alamatnya salah atau apa, kemudian klik save di bawah. Kemudian kita cek juga data periodik. Hanya saja di data periodik ini kita tidak bisa mengedit karena ini sesuai dengan isian yang ada dalam Dapodik. Jadi dipastikan bahwa isian yang ada dalam Dapodik itu sudah sesuai. Lanjutnya ke input data nilai. Nah, ini Bapak Ibu bisa input kehadiran siswa. Nah, Angel misalnya di sini sakit 1 hari, izin 1 hari, tanpa keterangan tidak ada. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk klik save seperti itu. Untuk input nilai ekskul, prestasi sama, catatan wali kelas sama. Untuk input ekskul ini kemarin karena ternyata di Dapodik itu ekskulnya belum dimasukkan ekskul wajibnya, jadinya di sini harusnya muncul di sini pramuka, keterangan nilainya adalah baik seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa input prestasi, tinggal pilih kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu klik tambah prestasi siswa. Siswa siapa yang ada prestasinya, misalnya Dena ya misalnya. Dena itu prestasinya misalnya juara lomba puisi. Keterangannya tingkat kecamatan misalnya. Juara 1 misalnya. Juara 1 lomba puisi tingkat kecamatan. Nah, kemudian Bapak Ibu klik
simpan. Untuk catatan wali kelas dan catatan kesehatan sebenarnya intinya sama. Kemudian di hasil pengolahan nilai, Bapak Ibu bisa mengecek tampilannya seperti apa. Tinggal Bapak Ibu klik di sini, tampilkan. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Hanya saja karena tadi belum saya input nilainya, jadi masih kosong. Bapak Ibu juga bisa untuk mencetak ledger dan juga rapot di sini. Ya, mungkin itu saja untuk yang akun guru dan juga akun wali kelas. Untuk selanjutnya, akun admin akan disampaikan oleh Bapak Rahman ya. Untuk Bapak Rahman, saya persilahkan. Terima kasih. Bu, boleh nanya sedikit nggak? Ya. Oh, boleh. Ini saya maksudnya yang Balitbang sama Permen 37 bedanya apa ya? Begini, kalau Permendikbud nomor 37 itu yang sesuai dengan keputusan pemerintah, sedangkan yang Balitbang itu penyederhanaannya. Misalnya ada KD yang menyebutkan bahwa penggunaan TIK misalnya untuk kegiatan sumber daya alam atau perumahan apa gitu. Karena tidak semua daerah itu sama, mungkin aja di daerah yang terpencil misalnya tidak bisa untuk menggunakan TIK yang dimaksud di situ, maka dia menggunakan yang Balitbang, yang penyederhanaannya begitu. Karena baik. semua daerah itu tidak tentu sama. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Rahman ya, Pak Rahman. Terima kasih. Pak Rahman. Pak Rahman. Pak Rahmat keluar tadi tuh. Oh. Sebentar, ini saya klik, ini juga lagi nge-hang juga ini. Pak Rahman, keluar nggak? Pak Rahman keluar barusan. Kalau ini dia bisa lihat ya. Mohon maaf Bu Reni, ini ada beberapa chat. Katanya mungkin Bu Reni terlalu cepat untuk menjelaskan. Ini ada yang bertanya nih Bu, mohon maaf Bu. Ya. Dari bentar ya Bapak Ibu. Dari mohon maaf terlalu cepat. Saya udah share screen ya tadi. Oh, caranya menonaktifkan kurikulum tadi ya? Bentar. Saya harus keluar dulu berarti.